Ya, jangan kecewa lah. Terima kasih, luar biasa. Saya pernah 2 kali jadi Menteri Kehakiman dan memproduksi sekitar 200 undang-undang. Ya. Dan kita punya fraksi di DPR pada waktu itu walaupun kecil. Dan walaupun kecil militan fraksinya itu. Keras dan orang-orangnya cukup handal. Ya. Anggota fraksi itu ada saya, ada Hamdan Zulfa, Hartono Marjono, Profesor Yusuf Amir Faisal. Orang 13 orang tapi luar biasa menghadapi PDIP dan lain-lain. Banyak sekali undang-undang yang dijiwai oleh spirit Islam. Yang paling monumental yang saya hadapi adalah ketika membentuk undang-undang Aceh, ya, Nanggue Darussalam. Itu kita yang bikin. Dan dikatakan bahwa syariat Islam itu berlaku di Aceh. Dan jika termasuk hukum pidana dan pengadilan agama diperluas kewenangannya mengadili kasus-kasus hukum pidana yang diatur di dalam kanun Aceh. Nah, saya menggunakan istilah kanun, bukan lagi menggunakan perda. Dan itu tetap kita pertahankan sampai perundingan di Helsinki. Dan waktu saya jadi Menteri Sekretaris Negara, saya juga diminta oleh Presiden SBY pada waktu itu bersama Bapak Muhammad Ma'ruf almarhum. Itu mewakili Presiden membahas RUU pemerintahan Aceh pasca perundingan Helsinki. Dan itu kita pertahankan. Saya berjam-jam harus memberi kuliah bagaimana penerapan syariat Islam di Aceh itu. Dan sebelumnya itu ada rapat setengah kamar, ya, sebelum undang-undang NAT, itu dengan fraksi PDKB, fraksi Kristen. Dia bilang, kita mesti bicara, Bapak jelaskan ke kami, syariat Islam itu kayak apa sih di Aceh? Sebagai contoh sederhana aja nih, kalau ada orang Islam mencuri ayam orang Kristen, hukum apa yang dipakai? Kalau orang Kristen curi ayam orang Islam di Aceh, hukum apa yang dipakai? Nah, itu gampang, nanti saya jelasin. Jam saya ngasih kuliah sama mereka itu, termasuk Profesor Manase Malo, Profesor Astrid Susanto, dan lain-lain. Makanya mereka mengatakan, kalau seperti yang Anda jelaskan syariat Islam itu, ya tidak ada yang mesti kita takutkan. Ya. Dan kalau seperti itu syariat Islam, seperti yang Anda jelaskan itu, nggak ada keberatan kami syariat Islam itu dijalankan di Aceh. Ya. Cuma kalau kami dengar pengajian musyram, gitu. Jadi saya yang paling lucu itu apa? Permadi. Ya. Permadi itu tim membahas RUU itu. Kalau rapat bawa keris taruh di belakang. Kerisnya mau ngapa nih bos? Saya bilang mau berantem di sini atau mau apa? Ya, Anda ini kan untuk menguatkan semangat saja. Jadi waktu saya membahas RUU Aceh itu, saya tanya, fraksi PDIP terima 100% setuju, kata Permadi. Saya kaget. Waktu keluar rapat, saya tanya, bos, ini benar nih tadi bilang begitu. Ini di Aceh loh, kalau berzina dirajam loh di Aceh. Kok setuju? Ya setuju dong. Ya kalau saya mau gitu-gituan, masa di Aceh? Jawabnya Permadi. Kurang ajar. Jadi dia ini kawan saya, Pak Permadi itu orang lucu. Ya satu hari dia bilang sama saya, Mas Yusril, itu kepala KUA Pulau Gadung kurang ajar sama saya. Kenapa? Kenapa kurang ajar? Lah saya mau menikahkan anak saya perempuan, mau jadi wali, nggak boleh katanya. Sebab saya ini bukan orang Islam, saya orang Klenik. Saya ini orang Islam kok. Diangkat celananya. Coba lihat nih. Disunat apa enggak? Orang Islam kok kurang ajar. Kepala KUA Pulau Gadung itu. Dia cerita. Curhat sama saya. Ya itulah Pak Permadi. Ya. Jadi saya juga dulu pernah, Pak orang Jogja ini, Profesor Selo Sumarjan. Ya. Itu saya waktu itu berantem sama Daud Yusuf tahun 78 soalnya KKBKK. Papasan di jalan, Profesor Selo tertatih-tatih jalan. Ini saudara Yusril. Iya, Prof. Lah saudara itu diapakan sama Daud Yusuf? Ya, saya cerita, kurang ajar Daud Yusuf itu ya. Anti Islam ya. Saya ini ya, walaupun nggak begini-begini katanya, maksudnya nggak sholat. Sebagai orang Islam, saya tersinggung dengan Daud Yusuf itu. Itu Profesor Selo Sumarjan, sholat nggak pernah. Ya, tapi ya itulah gambarannya ya seperti itu. Nah, jadi saya pikir Pak Permadi itu juga begitu. Jadi sebenarnya tergantung approach kita. Nah, sekarang ini kita nggak berkuasa, ya. Yang berkuasa ya Kiai Ma'ruf Amin dan lain-lain nggak punya visi, repot. Ya, ikut di dalam bisa jadi Pak Turut, ya ikut aja. Ya. Saya dulu disuruh masuk ke Seknek, ya, zamannya Pak Harto.
Heran saya ini tiap hari ngeritikin Pak Harto. Kok dipanggil Pak Murdiono suruh masuk seknek? Saya tanya, kerja saya apa Pak Mur? Saudara nulis pidato presiden. Loh, kan kaget saya. Saya tanyalah Pak Anwar Haryono pada waktu itu, Pak Anwar, kok saya suruh masuk? Saudara suruh terima. Saudara bisa mempengaruhi pikiran Pak Harto. Nah, mulailah Pak Harto lebih dekat kepada Islam ya daripada sebelumnya. Jadi sebenarnya ya itulah menurut saya kan kekuasaan itu kan ya temporal ya. Ya. Kalau kita tidak berkuasa, kita bagaimana caranya mempengaruhi orang yang berkuasa. Nah, ini kalau kita nggak berkuasa, kita di luar tapi caci maki ngomel terus ya makin frontal, makin ditinggalkan orang. Tapi kalau masuk ke dalam harus siap-siap. Ya. Jangan kita larut di dalam kekuasaan itu sendiri. Nah, jadilah ikan ya berenang di air asin, tidak jadi asin. Nah, dia jadi ikan asin kalau sudah mati dibelah orang dikasih garam, nah, jadilah ikan asin. Nah, jadi kira-kira seperti itu.